Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di live Instagram Klinik Keluarga bersama saya Sisil, dan di depan saya sudah ada beberapa contoh makanan yang mungkin teman-teman sudah bisa menebak. Kali ini kita akan membahas tentang diet sehat bersama Teh Maya. Oke, Teh Maya, di sini kita akan membahas tentang apa sih diet yang sehat itu. Mungkin sebagian orang masih bertanya-tanya apakah diet itu dikurangi porsi makan atau apa. Boleh kita langsung mendengar penjelasannya dari tim ahli gizi Klinik Keluarga. Terima kasih Teh Sisil atas sambutannya. Perkenalkan, nama saya Chandra Maya. Saya di sini sebagai ahli gizi di Klinik Keluarga. Nah, tadi dari Teh Sisil ada pertanyaan, jadi apa itu sebetulnya diet sehat? Nah, kebetulan nih Teh Sisil, dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional yang ke-62, tema pada tahun ini yaitu cegah stunting dan obesitas. Nah, berkaitan dengan obesitas tadi ya, kita akan bahas mengenai diet sehat. Jadi, mungkin dari teman-teman sekalian sudah pernah mendengar mengenai diet yang awamnya tahu diet itu mengurangi untuk mengurangi berat badan. Nah, kalau dari pengertiannya sendiri ya Teh, diet itu sebetulnya mengatur tentang makanan. Ya, dan secara umum bukan hanya tentang menurunkan berat badan, entah itu untuk menaikkan berat badan atau pada suatu kondisi tertentu yang memang harus diatur makanannya, seperti pada penderita diabetes atau mungkin yang menderita hipertensi. Nah, sedangkan untuk diet sehat itu sebetulnya apa? Jadi diet sehat itu suatu aturan atau pola makan yang dia itu tujuannya untuk mempertahankan kesehatan atau untuk mencegah penyakit tidak menular terutama. Nah, dari diet sehat itu sendiri sebetulnya banyak aspeknya ya, bukan hanya soal mengurangi makanan, tetapi juga dari pemilihan makanannya, kemudian dari jumlahnya, kemudian dari waktu makannya juga dihitung mungkin ya. Itu semuanya diatur. Oke. Jadi kebanyakan orang mungkin diet itu hanya mengurangi porsi makan saja, tetapi yang sebenarnya diet itu yang tadi Teh Maya jelaskan hanya apa tadi Teh? Mengatur porsi. Nah, makanya penting sekali bagi teman-teman semua yang pengen diet sehat dengan gizi yang seimbang itu seperti apa sih? Apakah dengan cara, apalagi kan sekarang lagi banyak nih ya Teh, kayak obat untuk diet. Nah, itu sebenarnya aman nggak sih? Atau memang tidak dianjurkan, atau bagusnya seperti apa sih Teh? Nah, tadi Teh Sisil menyebutkan tentang gizi seimbang nih teman-teman. Ini satu bahasan yang menarik. Jadi dari Indonesia sendiri kita ada yang menyebutnya gizi seimbang. Kemudian ada yang lebih disederhanakan, itu isi piringku. Nah, itu tuh sebagai panduan dalam satu kali makan. Jadi ibaratnya kita satu kali makan bisa sesuai dengan isi piringku. Nah, kemudian ada beberapa lagi yang diatur, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita, itu bisa menjadi suatu diet sehat. Nah, tadi kita ambil kasus orang yang ingin menurunkan berat badan. Nah, tadi juga ada pertanyaan, entah itu produk pelangsing mungkin ya. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya Teh. Jadi sebetulnya isi piringku itu adalah panduan satu kali makan, seperti yang tadi sudah disebutkan ya. Panduan satu kali makan yang terdiri dari sumber karbohidrat, sumber protein, kemudian sayur, buah, dan sayur dan buah. Nah, itu dalam satu kali makan. Ini karena kebetulan kita ada properti ya Teh ya, mari kita tunjukkan saja. Jadi dalam satu kali makan sesuai dengan isi piringku itu kita ada sumber karbohidrat, misalkan nasi, kemudian lauk pauknya, kemudian ada sayur,
ada buah, misalkan buah apel, kemudian proteinnya itu ada protein hewani dan protein nabati. Nah, itu tadi dalam isi piringku Ya. berkaitan dengan menurunkan berat badan. Patokannya tetap sama isi piringku, tetapi ya yang diatur itu jumlahnya tadi dari porsi. Yang biasanya mungkin makan nasi itu satu mangkok ini, mungkin kalau untuk diet jadi dikurangin atau gimana nih Teh? Nah, soal dikurangin atau ditambahnya ini yang memang perlu penyesuaian. Yang tadi ada perhitungan mungkin. Karena sifatnya individu, jadi seperti kita lihat misalkan di YouTube ada suatu diet viral, berdasarkan testimoni dalam 1 bulan turun misalkan 10 kilo. Ya. Nah kan menggoda sekali ya maksudnya bagi orang-orang yang Sangat menggoda. Misalkan kita mencoba diet itu tapi mungkin ternyata efeknya lemas atau mungkin malah rambut rontok atau misalkan malah kekurangan suatu zat gizi tertentu. Nah dari situlah yang sebetulnya diet sehat itu dalam kasus ini menurunkan berat badan perlu penyesuaian secara individu. Nah dalam hal ini memang perlu dikonsultasikan kepada ahli gizi, berapa banyak tadi kita harus makan nasi, berapa banyak sayurnya, berapa banyak lauk pauknya, kemudian apakah harus ada olahraga tertentu, karena itu juga penting ya Teh. Nah makanya untuk diet sehat ini memang tidak didasarkan pada testimoni. Ya. Jadi memang harus diatur masing-masing individu lewat konsultasi kepada ahli gizi tadi. Jadi tidak bisa satu orang ini sama dengan yang lainnya. Betul. Jadi memang harus ada perhitungan dari tinggi badan mungkin ya. Dari Tinggi badan, berat badan. Nah betul. Nah tes isi udah ini sebenarnya. Oke. Ya seperti itu. Jadi memang untuk kasusnya tadi misalkan untuk diet-diet populer, memang yang menggodanya itu tadi satu testimoni, berat badan turun cepat, kemudian biasanya melibatkan public figure. Artis A misalkan berhasil diet ini dalam 1 bulan turun berapa kilo, karena memang menggoda sekali, orangnya terkenal ya kan, tidak diragukan itu kredibilitasnya. Nah, padahal sebetulnya yang perlu kita waspadai apakah diet yang dia lakukan itu Sudah betul atau tidak, apakah mengacu sesuai gizi seimbang atau tidak, kemudian apakah sudah disesuaikan dengan individu atau tidak. Makanya yang tadi perlu dikonsultasikan kepada ahli gizi. Nah, kemudian ada juga tadi bahas mengenai suplemen mungkin ya, atau produk langsing. Nah, memang yang perlu kita tidak telan mentah-mentah itu apakah diet itu berdasarkan suatu testimoni atau apakah diet itu sesuai dengan tadi panduan gizi seimbang atau untuk mudahnya itu isi piringku, kemudian apakah diet itu ujung-ujungnya jualan suplemen atau produk langsing atau tidak. Karena memang mungkin misalkan dikenakan diet ini ujung-ujungnya jualan satu produk yang klaimnya itu bisa menurunkan berat badan lebih cepat. Nah jadi takutnya saya bahasanya terlalu kemana-mana nih ya. Yang tadi poinnya itu pertama kita memang perlu menerapkan gizi seimbang itu tadi seperti yang sudah disebutkan Teh Sisil. Mulai dari isi piringku dalam sekali makan sudah sesuai atau belum. Nah, kemudian isi piringku tadi juga ada, selain 1 kali makan tadi, ada juga tentang aktivitas fisik. Kemudian ada juga anjuran untuk minum air putih minimal 8 gelas sehari. Itu yang menjadi PR bagi masyarakat mungkin ya. Jadi memang konsumsi air putih yang memang beranggapan hal sepele mungkin, tapi itu mungkin jadi perhatian yang khusus ya Teh Maya. Dari minum air putih kan saya sering lihat gitu kan ya Teh, jadi kurang konsentrasi, apalagi yang mempunyai berat badan berlebih mungkin yang harus dievaluasi bisa dari air putih juga mungkin ya Teh, air mineral mungkin ya. Nah mungkin itu juga kayaknya harus diperhatikan ya. Oke, berarti jadi kesimpulannya nih Teh Maya, diet sehat dengan gizi seimbang tuh
Mungkin bisa dijelaskan kembali agar tidak keliru mungkin ya masyarakat. Boleh, silakan Teh. Ya, jadi kita rangkum lagi ya. Pertama, diet sehat itu memang yang tujuannya untuk mempertahankan kesehatan dan mencegah penyakit, terutama penyakit tidak menular. Itu yang pertama. Kemudian untuk di Indonesia sendiri memang sudah ada panduannya yang disebut dengan gizi seimbang. Dan ada satu media yang dibuat untuk memudahkan disebut dengan isi piringku. Nah, isi piringku tadi isinya makan itu ada nasi, kemudian sayur, protein hewani, protein nabati, kemudian buah dalam satu kali makan. Bahas juga tentang minum air putih yang cukup, kemudian aktivitas fisik juga, dan sebetulnya tidak lupa untuk mencuci tangan sebelum makan. Jadi dari isi piringku tadi, misalkan teman-teman ada yang ingin menurunkan berat badan, nah menurunkan berat badan ini untuk dilakukan memang perlu konsultasi kepada ahli gizi untuk menyesuaikan berapa banyak yang kita butuhkan, kemudian aktivitas fisik apa yang bisa dilakukan supaya turunnya itu stabil ya Teh ya, karena memang kalau misalkan turunnya sekaligus bisa-bisa naik lagi begitu kembali ke pentingnya kebiasaan yang lama. Jadi pentingnya konsultasi dengan ahlinya itu seperti ini. Dan bagi teman-teman yang nggak hanya ingin menurunkan berat badan tapi ingin konsultasi terkait gizi seimbang yang seperti apa yang cocok untuk saya atau untuk teman saya, boleh banget buat teman-teman semua untuk konsultasi masalah gizi seimbang atau diet yang program ingin menurunkan berat badan atau menaikkan berat badan juga bisa banget. Boleh kalian konsultasi bersama Teh Maya di Klinik Keluarga untuk jadwalnya dari Selasa, Kamis dan Jumat jam 9 sampai jam 12. Untuk informasi lebih lanjut kalian boleh WhatsApp ke nomor di bawah ini. Mungkin cukup sekian pemaparan diet sehat bersama gizi seimbang. Terima kasih pemaparannya kepada Teh Maya dan teman-teman yang udah menyaksikan. Semoga kita bisa dapat berjumpa di lain kesempatan di live Instagram Klinik Keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.